Jumpa kembali di Sharing Firman. Saudara, tema Sharing Firman hari ini adalah masa depan sungguh ada. Saudaraku, kita telah ada di tahun yang penuh dengan tanda tanya besar bagi setiap orang. Entah anak kecil maupun mereka yang telah dewasa tentang kehidupan. Bahkan banyak orang meramalkan dan menafsirkan hal-hal yang akan terjadi di tahun ini. Nah, salah satu misteri bagi manusia adalah ketidakpastian akan masa depan. Dari dahulu sampai sekarang, manusia sering sekali bertanya tentang masa depan. Ada apa dengan masa depan? Apakah masa depan sungguh ada? Sehingga dalam kegelisahan manusia, maka manusia berusaha menanyakan nasib masa depan mereka kepada orang-orang pintar atau ahli peneliti bintang-bintang di langit, hari, bulan, dan sebagainya. Singkat cerita, khawatir membuat manusia cenderung mengandalkan kekuatan orang lain dan dirinya sendiri untuk mendapatkan sebuah kepastian masa depan. So kita lihat, sebelum Musa menggembalakan bangsa pilihan Allah, maka Musa harus menanti selama 40 tahun ada di padang belantara dengan menggembalakan kambing domba. Suatu penantian yang panjang untuk melihat masa depan yang cemerlang. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf melewati penantian yang panjang yang menggapai masa depan yang penuh harapan. Bahkan Yusuf harus mengalami berbagai rintangan yang tidak mudah untuk dilaluinya. Sesungguhnya kepastian pada akhirnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan jalan masa depan adalah hidup takut akan Dia serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Boleh katakan amin? Amin. Tangan manusia sesungguhnya tidak sanggup menggenggam masa depan. Karena hanya tangan Tuhanlah yang sanggup melakukannya. Amin. Mungkin saat ini Anda sedang merasa galau akan masa depan. Atau menjadi ragu tentang masa depan Anda sendiri. Tapi ingatlah, firman Tuhan hari ini mengatakan di Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, Tuhan menjamin masa depan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Namun hal yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup takut akan Tuhan dan tidak iri hati terhadap orang berdosa yang kelihatannya hidup mereka lebih baik. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Sehingga masa depan yang penuh harapan dan harapan yang pasti telah menanti karena itu pasti menjadi milik kita. Boleh katakan amin? Kalaupun kita harus melewati masa penantian yang panjang, tetap genggam harapan di dalam Tuhan. Sebab masa itu pasti akan tiba sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Allah berjanji bahwa setiap orang percaya pasti memiliki masa depan. Ya, amin. Nah saudara, lewat ayat firman Tuhan ini juga memberikan suatu harapan bagi kita semua sebagai orang percaya bahwa pasti ada masa depan. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi, apakah masa depan ada nggak ya? Di dalam Tuhan sudah pasti kita orang percaya punya masa depan. Bahkan ditegaskan, masa depan kita tidak akan hilang. Sebab Allah merancangkan rancangannya yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang dikasihinya. Bukannya mendatangkan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera ini diberikan kepada orang percaya sehingga memiliki hari depan yang penuh harapan. Boleh katakan amin. Nah saudara, setelah kita mengetahui bahwa ada kepastian akan masa depan, maka tidak terhenti sampai di situ. Perjalanan masih panjang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengisi masa depan kita sehingga bisa lebih maksimal dan lebih efektif. Amin. Menjadi orang yang bukan biasa-biasa saja, melainkan menjadi orang yang luar biasa di dalam Kristus. Tentunya dalam mencapai ini kita harus bersifat aktif dan proaktif. Artinya tidak merasa bahasa bodoh atau berdiam diri menunggu durian jatuh. Nah, menyikapi hal ini ada 3 sikap sebagai orang percaya. Yang pertama, memakai kemampuan, yaitu talenta, bakat, dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara maksimal. Sehingga hasil diperoleh pun hasil maksimal. Sebagai contoh, misalnya, apabila Anda seorang pelajar atau mahasiswa, maka tempuhlah studimu secara maksimal. Jangan cepat merasa puas hanya memperoleh gelar sarjana. Bila ada kesempatan, kenapa tidak mengambil atau mengembangkan studi kita?
Apalagi bila keuangan dan usia mendukung masih muda. Ayo, jangan ambil pusing. Maksimalkan potensi Anda untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mencapai doktor bila dimungkinkan. Sebab ada perbedaan bila suatu bidang ditangani oleh seorang sarjana dibanding dengan seorang doktor yang merupakan pakar di bidangnya. So, kita jadi pakarnya. Amin. Nah, tentunya hal ini membawa dampak yang lebih besar ketimbang hanya menjadi seorang sarjana. Atau contoh lainnya sederhana, bila Anda mempunyai talenta dalam bermain musik, maka kembangkanlah itu. Bila dimungkinkan sekolah musik, sampai Anda menjadi seorang yang ahli menguasai alat-alat musik tersebut. Sehingga melalui permainan musikmu banyak orang diberkati. Bahkan bila memainkan musik rohani, banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan melalui permainanmu. Pada intinya, apapun karunia, bakat, talenta yang kita miliki, pakailah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, membagikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Berkat yang bisa dibagikan di sini ada dua hal, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani yang dibagikan bisa berupa makanan, barang, maupun uang. Kita yang sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang lebih, bisa menyalurkan kepada mereka yang berkekurangan dan memerlukan. Sebab ada begitu banyak orang miskin atau orang yang memerlukan uluran tangan kita, agar mereka bisa bertahan hidup. Dengan demikian, orang-orang yang kita bantu bisa merasakan kasih Tuhan Yesus yang dibagikan melalui bantuan kita kepadanya. Amin. Sedangkan berkat rohani yang dibagikan adalah memberitakan kabar baik atau Injil bagi mereka yang tersesat dan sedang mencari jalan kebenaran. Bagi orang-orang di luar Tuhan, mereka perlu diceritakan bahwa ada kabar baik, yaitu keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Bapa kepada manusia yang berdosa. Saudara, cara yang sangat mudah adalah dengan menjadi terang dan garam di tengah lingkungan masyarakat di mana kita berada. Biarkan orang lain melihat perbedaan tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka akan bertanya-tanya dan menanyakan sendiri kepada kita mengenai rahasianya. Disinilah kesempatan bagi kita untuk menceritakan siapa Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Dan jangan terlewatkan bahwa Yesus menjamin dirinya bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan yang ketiga, membekali diri dengan Alkitab atau back to Bible. Alkitab dijadikan sebagai sandaran atau pondasi dalam memberikan keputusan atau bertindak. Alkitab menjadi pelita dalam menerangi jalan hidup kita yang berada di tengah kegelapan dunia. Saudara, mari kita menjadikan kebiasaan membaca Alkitab sebagai gaya hidup. Membaca secara saksama, merenungkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekali firman Tuhan inilah, maka kehidupan rohani kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dunia yang pada ujungnya menuju kepada maut. Saudara, kita harus menghindarkan diri kita dari ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Ada amin? Memang, setelah menjalankan ketiga hal ini, ya tidak membuat Anda atau saya lantas menjadi kebal terhadap godaan untuk tenggelam dalam geloranya. Akan tetapi paling tidak kita mampu bertahan dan bisa menghindari berbagai jerat-jerat maut yang ditawarkan oleh dunia dan oleh iblis. Catat, sehingga pada akhirnya masa depan kita benar-benar adalah masa depan yang penuh harapan. Ingat, karena masa depan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau